Aku tidak sedang mencari agama baru. Aku sedang mencari kebenaran. Dan ketika aku bertanya dengan hati yang jujur, Yesus menjawab dengan kasih yang mengubah hidupku selamanya. Tuhan selalu Muslim ke Kristen? menolongku. Ya, dari Muslim aku ke Kristen. Coba bacakan surat Al-Anu, apa surat Al-Fatihah. ayat kursi. Al-Fatihah. Ayat kursi coba. Al-Fatihah. Ayat kursi aku lupa Al-Fatihah. Nggak apa-apa tuh, Al-Fatihah sama. Al-Fatihah udah bosen orang dengernya, banyak orang. Coba surat Anas, Udah coba bernasib. surat Anas. Qul a'udzu birabbinasi malikin nas. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Udah banyak orang murtad teman-teman. Hasad. Iya, gimana? Bang, Apa aku mau gerangan? nanya nih. Apa gerangan Bang, Anda aku naik ke mau sini ya? nanya. Silakan. Itu kan suruh keluarga aku kan Muslim toh. Hmm. Suruh nanya katanya. Mana keluarganya yang Muslim? Coba suruh sini. Mana? Coba. Keluarganya yang Muslim bayar ke sini. Biar dia yang nanya langsung. Dia ada di apa? Dari kemarin suruh nanya sebenarnya, tapi dia nggak ada keluar. Tapi suruh nanya, nanti lihat di sini nanti. Bagusnya Katanya biar gini, suruh nanya langsung. Kenapa kok disuruh katanya Anda? gini, nggak mungkin naik, kan aku yang ini. Katanya gini, itu terdapat di ayat mana itu Nabi Muhammad katanya kena santet. Padahal dia Muslim loh. Muslim Pesantren. tapi nggak tahu di mana Muhammad kena santet. Baik. Iya, di mana katanya ayatnya itu. Ya, itu ada di dalam sebuah hadis. Muhammad terkena guna-guna atau terkena sihir. Terus dia nanya Sebentar katanya nih. itu lagi. Di mana Muhammad kena santet atau kena sihir? Nih, misal nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Nah, tuh ada. Bilang satu-satunya nabi yang terkena guna-guna ya Muhammad. Nah, Oh gitu ya. Apalagi yang lupa aku suruh nanya lagi ini. bagusnya dia langsung saja yang nanya gitu, biar lebih Apakah mengena. jenggotnya itu ada? Terus dari mana tuh jenggot itu yang jenggot itu ada apa? Bidadari Ya? bergelantungan. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Terdapat suaramu dari mana? keras sekali itu apa? Soundcardnya mana bisa dilihat? Iya. Ya, baik. Aku Soundcardnya kecilin. apa? Terdapat dari mana katanya itu ayat? Coba lihat soundcardnya coba. Ini street ini. Kontak aku ini. Oh begitu. Pantesan suaranya keras banget teman-teman. Coba bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Coba. Bisa. Aku menyanyi ini aja lagu rohani ya. Boleh nggak? Tapi sebentar aja nyanyi ya, jangan sampai habis ya. Oh iya, nanti kalau misalnya Abang Adis bilang berhenti gitu. Ya. Coba. Tunggu, aku mau ini. Tunggu Bang. Tuhan menolongku ya. Silakan. Lagu rohani Tuhan menolongku. Lagu rohani Tuhan menolongku. Kedengeran musiknya Bang? Belum. Oh, tunggu ya. Enak ya, dia tinggal ngomong aja ya, langsung diputar. Kedengeran nggak? Keren. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
Ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Berganti. Oke, cukup. Habis aja ya. Habis apa? Cukup. Oke. Ya. Baik, cukup. Iya, bagus. Ini Anda ini seorang murtadin atau seorang yang sudah keluar dari agama Islam, kemudian jadi Kristen. Iya, dari Kristen aku dari Iya. 23 tahun. Tadinya Muslim ya. Iya. Tadinya Muslim 22 tahun. Iya, Di Kristen 23 tahun. artinya ada perubahan. Kalau dulu, Iya. kalau dulu Nggak lagunya, tahu. kalau dulu lagunya ada setan di hidungmu. Nah. Ya, teman-teman begini, maksud saya begini, saya kasih tahu sama begini ya, pemirsa, orang-orang yang masih menjadi seorang muslimah, kalau Anda masih muslimah, selamanya lagu Anda itu ada setan di hidungku. Ah, itu. Sampai selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula lah lagu Anda. Karena di hidung Anda itu selalu ada setannya tidur di situ. Maka ada lagu bagus tuh. Coba besok dipelajari. Ketika Asmirandah, tahu Asmirandah ya? Iya, Asmiranda. Asmirandah itu juga kan dia dari muslimah tuh. Kemudian dia jadi orang Kristen. Kalau dulu lagunya dia itu mudah-mudahan jikalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan. Tetapi setelah jadi Kristen, dia lagunya ganti. Lagunya jadi firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Ah, itu lagunya. Kalau masih muslimah lagunya firman-Mu mudah-mudahan tiada kepastian. Nah itu. Oke ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Neng Tawas. Terima kasih. Sama-sama. Videonya simpan ya, aku nggak simpan nih. Nanti kesimpan di sana. Iya. Oke, Udah makasih, banyak yang Pak upload Hedi. ini juga. Oke, terima kasih saya turunkan ya. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah ya teman-teman ya. Mencari damai sejati di dalam Yesus Kristus. Pencarian yang tak pernah usai. Saudara-saudari yang terkasih, hampir semua orang di dunia ini sedang mencari damai. Damai dalam hati, damai dalam pikiran, damai dalam hidup. Ironisnya, banyak orang tampak baik-baik saja di luar, namun berperang di dalam. Senyum di depan orang lain, gelisah saat sendirian. Aktif, sibuk, bahkan rohani, tetapi tidak sungguh-sungguh damai. Dunia menawarkan banyak versi damai. Damai kalau ekonomi aman, damai kalau keluarga utuh, damai kalau masalah selesai. Namun Yesus berkata dengan lembut namun tegas, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia." Yohanes 14:27.
Hari ini kita belajar satu kebenaran penting. Damai sejati tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam Kristus. 1. Mengapa manusia kehilangan damai? Sejak awal, manusia diciptakan untuk hidup dalam damai dengan Allah. Namun ketika dosa masuk, yang pertama kali hilang bukanlah berkat, melainkan damai. Dosa menyebabkan takut, rasa bersalah, kekosongan, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Yesaya 48:22 berkata, "Tidak ada damai bagi orang fasik." Banyak orang mencoba menenangkan hati dengan hiburan, kesuksesan, relasi, aktivitas rohani. Namun semua itu hanya menenangkan sementara, bukan menyembuhkan akar masalah. Ilustrasinya seperti laut. Di permukaan tampak tenang, tapi di kedalaman ada arus yang kuat. Damai sejati tidak akan pernah kita miliki jika hubungan kita dengan Allah belum dipulihkan. 2. Damai dunia versus damai Kristus. Yesus dengan jelas membedakan dua jenis damai. Damai versi dunia bergantung pada keadaan, hilang saat masalah datang, bersyarat dan sementara. Damai dari Kristus tinggal di hati, bertahan di tengah badai, tidak tergantung situasi. Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Yesus tidak berkata, "Aku menghilangkan masalahmu," tetapi, "Aku menyertai engkau di dalam masalahmu." Damai Kristus bukan berarti hidup tanpa masalah, bebas dari air mata, tetapi hati tetap tenang, jiwa tetap berharap, iman tetap berdiri. 3. Salib Kristus, sumber damai sejati. Damai sejati lahir dari rekonsiliasi dengan Allah. Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Di atas salib, dosa diperdamaikan, hukuman ditanggung, hubungan dipulihkan. Yesus memikul kegelisahan kita, supaya kita menerima damai-Nya. Damai bukan datang karena hidup kita sempurna, tetapi karena karya Kristus sempurna. Saat kita berdamai dengan Allah, hati kita mulai belajar berdamai dengan masa lalu, diri sendiri, orang lain. 4. Bagaimana mengalami damai Kristus setiap hari? A. Datang kepada Yesus dengan jujur. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Matius 11 ayat 28. Damai dimulai saat kita berhenti berpura-pura kuat. B. Menyerahkan kekhawatiran dalam doa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengajarkan, doa, ucapan syukur, damai Allah menjaga hati. C. Tinggal dalam firman-Nya. Firman Tuhan menenangkan pikiran dan meneguhkan iman. D. Percaya pada penyertaan Roh Kudus. Damai adalah buah roh, Galatia 5 ayat 22. Damai sejati adalah kehadiran Kristus yang menetap, bukan emosi yang naik turun. Penutup, undangan untuk damai sejati, tambah kurang 4 menit. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini, hidupmu penuh tekanan, hatimu lelah, pikiranmu gelisah. Yesus tidak menawarkan hidup tanpa masalah, tetapi damai yang lebih besar dari masalah. Yesus berkata hari ini, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejati bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah dari Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku lelah mencari damai di tempat yang salah. Hari ini aku membuka hatiku. Penuhi aku dengan damai-Mu yang sejati. Tenangkan hatiku, pulihkan jiwaku, dan pimpin hidupku. Dalam nama Yesus, amin.